Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya kembali jadi sasaran fitnah dari beragam penjuru. Saya jadi kembali diingatkan bahwa banyak sekali orang yang senang memfitnah negara ini. Dan sebagian yang melakukannya adalah orang-orang yang mengaku beragama. Orang-orang ini sedang merayakan keluarnya saya dari PSI. Sebenarnya kan sudah cukup ya merayakan saja, tapi itu rupanya nggak cukup. Mereka harus menambahkan apa yang saya sebut tadi, fitnah. Saya kutip saja beberapa tayangan YouTube yang menyebarkan fitnah itu. Saiful Zaman misalnya. Dia ini YouTuber yang cukup aktif dan sangat anti Jokowi. Dia lulusan S1, S2 Universitas Islam Bandung. Dia mengklaim dirinya sebagai motivator yang memiliki Gibasa Consultant. Judul videonya pada 22 Mei yang lalu adalah Balik Arah, Ade Armando serang Jokowi dan PSI. Dan itulah fitnahnya. Dia bilang saya menyerang Jokowi, saya menyerang PSI. Dia juga dengan serampangan bilang bahwa ada campur tangan Jokowi dalam mundurnya Ade Armando dari PSI. Tapi bukan cuma Saiful yang bicara begitu, ada pula Pangi Sharwi Chaniago. Dia ini Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Judul videonya, Termul Kocar-Kacir, Ade Armando serang Jokowi, bongkar kebusukan PSI dan Jokowi. Ada pula kanal Hodari Podcast Rakyat yang judul videonya, Termul Cakar-Cakaran, Ade Armando kritik dan buka Pandora kebobrokan Jokowi. Hostnya bilang, kritik Ade Armando ini luar biasa. Menurut si host, saya menganggap rencana belusukan Jokowi akan memperburuk ketokohan Jokowi. Kata si host, saya menuduh safari Jokowi itu agenda politik keluarga. Contoh terakhir adalah kanal 2045 TV. Judul videonya, Jokowi siap korbankan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natali. Hostnya adalah si gondrong Didi Leon Rich. Kanal ini memang kanal orang kalah yang sepenuhnya membenci Jokowi dan PSI. Mungkin masih ada beberapa kanal lain ya yang menyuarakan fitnah serupa, tapi saya rasa saya cukupkan saja sampai di sini. Yang ingin saya katakan, ada beragam penyebar fitnah dari berbagai latar belakang berbeda. Apakah ada bohir atau kepentingan politik tertentu di belakangnya? Saya tidak tahu dan tidak perlu peduli. Yang jelas mereka kompak berusaha menghancurkan PSI, Jokowi, dan tentu saja saya. Gelombang fitnah ini datang setelah mereka menyaksikan video saya di Cokro TV yang bicara soal rencana Jokowi melakukan safari politik bertemu rakyat seusai dia sembuh dari penyakitnya. Saya memuji rencana itu. Saya percaya bahwa ada banyak rakyat yang masih menunggu kedatangan Jokowi. Rumahnya di Solo saja sampai sekarang masih didatangi puluhan warga setiap harinya. Jokowi masih sangat dicintai rakyat. Tapi dalam video itu saya bilang, kalau Jokowi saat ini turun ke lapangan, dia sebaiknya tidak membawa-bawa nama PSI dulu. Masalahnya dia kan belum memiliki posisi apa-apa di PSI. Saya tahu dia memang berencana masuk PSI, tapi sekarang belum. Karena itu kalau dia berkunjung dan bertemu dengan rakyat, sebaiknya dia tidak turun dengan iringan PSI. Saya mengingatkan kalau setelah lebih dari 1,5 tahun berdiam menunggu dikunjungi, dan kini Jokowi tiba-tiba saja menyapa rakyat dengan membawa nama PSI, bisa ada efek bumerang baik kepada Jokowi maupun PSI. Masyarakat mungkin akan menuduh bahwa ada udang di balik batu. Akan ada tuduhan bahwa Jokowi sedang bekerja untuk kepentingan politik partai keluarga. Karena itu saya menyarankan PSI bisa lebih bersabar dulu. Nanti saja PSI muncul. Kapan? Menurut saya ya kalau sudah jelas Jokowi adalah misalnya Ketua Dewan Pembina. Itulah ringkasan apa yang saya sampaikan. Jadi jelas, saya tidak menyerang rencana Jokowi, juga tidak menyerang PSI. Saya juga sudah membuat podcast dengan salah seorang pimpinan DPP PSI, Dede Uki di Cokro. Kami berbeda pendapat di sana. Dede Uki menganggap sama sekali tidak bermasalah kalau nama PSI ikut dalam rombongan belusukan Jokowi. Saya menganggap jangan dulu. Tapi diskusi kami berlangsung dengan hangat dan bersahabat. Saya tentu saja belum tentu benar. Saya bahkan berharap kali ini saya salah dan ternyata tak ada efek apa-apa pada Jokowi dan PSI. Tapi sebagai seorang pengamat, saya harus jujur mengatakan bahaya yang mungkin terjadi. Dan terus terang, sampai sekarang saya menyatakan bahwa saya tetap akan mendukung PSI pada pemilu 2029 nanti. Ketika ada banyak teman dan pendukung atau pemilih saya dalam Pileg 2024 menghubungi saya dan menanyakan pandangan saya tentang apakah mereka sebaiknya meninggalkan PSI, saya konsisten menjawab
saya menyarankan mereka untuk terus mendukung PSI. Saya mundur dari PSI karena alasan spesifik yang tidak bisa dianggap berlaku pada semua pendukung PSI. Karena itu saya bilang pilihan terbaik adalah bertahan menjadi pendukung PSI. Jadi gini, saya tidak menyerang PSI. Jadi sama sekali tidak benar kalau dikatakan saya cakar-cakaran dan membongkar kebusukan atau kotak Pandora PSI dan Jokowi. Itu cuma fitnah yang disebarkan oleh kaum anti Jokowi. Mereka berharap bahwa kemunduran saya merupakan bukti tentang betapa bobroknya PSI dan Jokowi. Dan mereka berharap bahwa ini akan mengurangi popularitas PSI karena PSI pada dasarnya adalah partai yang memang berpotensi mencapai kejayaan pada 2029 nanti. Tapi disitulah persoalan politik Indonesia saat ini. Terlalu banyak orang, bahkan orang besar dari partai besar sekalipun, yang merasa berhak untuk menyebarkan fitnah tanpa landasan akal sehat sedikit pun. Mereka ini tahu bahwa dunia digital, dunia maya dipenuhi oleh sumpah serapah, kebencian dan kebohongan. Karena itu mereka merasa juga harus memeriahkan suasana dengan sampah yang lain. Masalahnya ketika itu muncul secara terus-menerus, fitnah-fitnah itu akan bisa diterima sebagai kebenaran. Saat ini saja saya sudah ditanya oleh sejumlah orang dari dalam PSI sendiri, mengapa saya menyerang PSI, mengapa saya menyerang Jokowi? Apakah karena saya sakit hati ditendang keluar dari PSI? Mau tidak mau, saya harus meluangkan waktu untuk menjelaskan. Karena itu, sekarang saya kembali melakukannya di kanal Cokro TV. Saya tidak yakin bahwa penjelasan saya ini akan bisa melumpuhkan gelombang fitnah itu. Saya yakin akan ada terus orang-orang yang percaya bahwa sekarang saya sudah menjadi musuh Jokowi dan PSI. Jujur saja, saya tidak tahu bagaimana saya harus mengcounternya secara efektif. Tapi biar bagaimanapun, saya tetap saja percaya pada hukuman semesta, hukuman Tuhan. Saya percaya para penyebar fitnah itu akan mendapatkan balasannya sendiri. Di sisi lain, saya juga berharap orang-orang baik yang selama ini percaya pada saya tidak akan terpengaruh oleh fitnah-fitnah itu. Saya memang harus mundur dari PSI, tapi saya tetap berharap bahwa para pendukung PSI dan Jokowi akan tetap mendukung PSI dan Jokowi. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita semua akan selamat.